Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabat Tarom yang dirahmati Allah dimanapun berada, salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang Islam yang telah memenuhi syarat adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu, kita perlu hati-hati dan juga menjaga agar puasa kita tetap sah dan tidak batal. Karena dalam ketentuan fikih, ketika puasa kita batal, maka dihitung sebagai hutang yang harus diqadha atau diganti di lain hari selain pada bulan Ramadan. Jika ada orang Islam yang sudah memenuhi syarat, tidak ada udzur syar'i apapun, tapi tidak mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, maka hukumnya sama seperti ketika ia meninggalkan sholat, yakni berdosa besar. Nah, kita harus tahu apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Dalam kitab Fathul Qarib dijelaskan ada 10 hal yang membatalkan puasa. Yang pertama dan yang kedua adalah memasukkan sesuatu ke lubang yang ada di anggota badan kita secara sengaja. Baik yang pertama lubang yang terbuka dan yang kedua lubang yang tidak terbuka. Lubang yang terbuka sebagaimana mulut, hidung, telinga dan 2 jalan depan dan belakang. Tidak sekedar memasukkan, contoh ketika di mulut, memasukkan sesuatu sampai melewati lubang yang ada di tenggorokan kita ini, maka itulah yang disebut sebagai hal yang membatalkan puasa. Jika sekedar berkumur-kumur untuk melaksanakan sunnah wudhu, maka itu tidak membatalkan puasa. Yang dimaksud dengan lubang yang tidak terbuka adalah lubang yang dikarenakan luka, tapi juga bukan sekedar luka. Luka yang dimaksud adalah luka yang mana sangat dalam, yang ketika dimasukkan sesuatu itu sampai tembus ke rongga yang ada di dalam tubuh kita. Dicontohkan seperti kepala. Di kepala kita ini ada tengkorak, yang mana tengkorak ini berongga dan berlubang. Lalu kemudian kulit kepala kita terluka hingga bolong, lalu dimasukkan sesuatu hingga tembus ke tengkorak dan tembus ke selaput otak misalkan, maka itulah yang disebut membatalkan puasa. Bukan sekedar luka karena terkena pisau yang ada di dapur misalkan, atau jatuh kemudian terluka berdarah, bukan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah menyuntikkan obat di salah satu dari 2 jalan. 2 jalan depan dan belakang yang dimaksud, mohon maaf, jalan depan disebut kubur dan jalan belakang disebut dubur. Nah, ini tidak boleh membatalkan puasa. Apabila memang perlu berobat dan suntik injeksi, maka diperbolehkan di semua selain yang disebutkan tadi. 2 jalan tadi, ya, boleh di tangan, boleh di bahu, kecuali infus. Karena infus adalah suplemen gitu ya, yang berisi makanan biar kuat, nah itu tidak boleh. Bolehnya hanya obat. Kemudian yang keempat yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja yakni memasukkan jari ke dalam mulut sehingga kita muntah. Nah, ini muntah yang disengaja. Kalau secara spontan, refleks, maka itu dianggap tidak sengaja dan tidak membatalkan puasa. Contoh tiba-tiba mual, kemudian secara spontan karena mual dia muntah. Nah, ini muntah yang tidak membatalkan puasa. Selanjutnya yang kelima yaitu berhubungan antara suami istri dengan sengaja di siang hari. Dan selanjutnya al-inzal. Inzal, mohon maaf, inzal adalah keluarnya mani bukan karena berhubungan, tapi berpegangan atau dipegang, bukan karena berhubungan. Ini juga membatalkan puasa, kecuali mimpi ya. Kalau mimpi tidak membatalkan puasa. Yang ketujuh, 8, 9, dan 10 adalah haid. Haid adalah kondisi kita mengeluarkan darah sesuai waktunya gitu ya. Nah, apabila ada seorang perempuan haid
di waktu sebelum menjelang berbuka, 5 menit sebelum berbuka, maka puasa yang dari pagi sampai dia mengeluarkan darah sebelum berbuka tadi batal, harus diganti di lain hari. Kemudian nifas adalah kondisi ketika perempuan setelah melahirkan. Dan yang ke-8, yang ke-9 adalah al-jununu. Junun adalah kondisi di mana orang sakit mental atau mohon maaf disebut sebagai orang gila, atau pingsan seharian, itu juga membatalkan puasa. Dan yang terakhir adalah murtad, keluar dari agama Islam. Demikian tadi hal-hal yang membatalkan puasa. Namun teman-teman harus kita pahami bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berpesan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim, ma min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Banyak sekali orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Jadi seakan-akan berpuasa, seakan-akan sah puasanya, padahal pahala puasa tersebut hilang karena ada beberapa hal. 5 hal yang disebutkan dalam hadis Nabi. Yang pertama adalah al-ghibatu, rasan-rasan. Yang kedua mengadu domba. Yang ketiga berbohong. Yang keempat melihat dengan syahwat. Dan yang kelima bersumpah tapi bohong, bersumpah bohong. Nah, teman-teman, semua yang telah saya jelaskan ini adalah hal-hal yang patut dihindari ketika kita sedang menjalankan puasa Ramadan. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.